Pak Pendeta, apakah orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya dan mengakui dengan mulut atau percaya disertai dengan perbuatan? Dan bagaimana dengan penjahat di atas kayu salib yang diselamatkan itu? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Orang kalau sungguh-sungguh percaya, pasti melahirkan perbuatan yang baik. Walaupun dia tidak sempurna, tapi ada perubahan. Kenapa? Karena waktu orang percaya Yesus, menurut Efesus 1 ayat 13, dia akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau dimeteraikan dengan Roh Kudusnya masuk ke dalam diri orang itu, Roh Kudus lalu mengerjakan yang namanya sanctification. Sanctification itu artinya pengudusan. Maka Roh Kudus, ya namanya Roh Kudus, dia menguduskan kita. Sehingga lama-lama, walaupun tidak sempurna, kita punya kelemahan-kelemahan tersendiri, tapi secara umum hidup kita bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, bergerak ke arah yang lebih baik, ada perubahan pelan-pelan, ya. Makanya pada waktu kita sudah ada pengudusan, lalu muncullah apa yang disebut sebagai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, berarti perbuatan itu mulai muncul. Nah, maka kalau orang hanya bilang, saya percaya Tuhan, tapi perbuatannya tidak ada perbuatan baik sama sekali, inilah yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita diselamatkan karena iman saja, bukan karena perbuatan. Tapi kalau iman kita itu benar, iman itu pasti menghasilkan perbuatan. Ya, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ya kan? Nah, Sakeus dulunya orang yang memeras orang. Tapi dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dan jikalau sekiranya saya pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Perubahan hebat. Dulunya dia ngambil duit orang lain. Tapi sekarang setelah ketemu Yesus, terima Yesus di hatinya, dia malah uangnya dipakai untuk orang miskin dan mengganti apa yang pernah dia ambil dari orang lain. Rasul Paulus dulunya ingin menghancurkan gereja Tuhan. Tapi setelah dia terima Yesus, apa yang dulu dia hendak hancurkan, sekarang justru dia bangun. Jadi ada perubahan. Sempurna? Tidak. Nanti sampai surga baru sempurna. Maka di dunia ini kita tetap punya cacat celah, kelemahan-kelemahan, dosa-dosa. Tapi kalau dihitung secara umum, ada perubahan. Kita bisa maju, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Tapi grafiknya kalau ditarik, naik. Kalau grafik saudara rata terus atau condong ke bawah, maka imanmu palsu. Tapi kalau imanmu benar, kamu naik, jatuh, tapi akan tetap naik. Nah, karena itu maka selamat bukan karena iman plus perbuatan. Itu sesat. Selamat hanya karena iman. Tapi kalau imanmu benar, imanmu pasti menghasilkan perbuatan. Baik Pak Pendeta, jadi ini ada pertanyaan yang berhubungan, kita selamat hanya karena iman. Ya. Tidak tambah perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan leluhur kita, nenek moyang kita yang sangat rajin berbuat baik, tapi tidak mengenal Kristus, tidak percaya kepada Kristus? Ya sudah, tidak bisa selamat. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan orang. Mungkin kita perlu memikirkan juga orang yang tidak mau percaya Kristus dengan orang yang bukannya tidak mau percaya, tapi tidak pernah kenal. Misalnya zaman Gajah Mada, Pati Gajah Mada, dia sudah mati sebelum mendengar apa-apa tentang Yesus. Nah, kalau untuk orang yang tidak pernah dengar apa-apa tentang Yesus, memang akan dihakimi, tapi tidak dihakimi berdasarkan terima atau tolak Yesus, karena tidak fair. Dia dihakimi berdasarkan apa yang dia tidak pernah tahu. Nah, maka di situ, itulah yang dibicarakan dalam Roma pasal 1 sebagai penghakiman hati nurani. Maka dia tidak dihakimi berdasarkan apakah dia terima atau tolak Yesus, tapi dengan hati nurani. Seberapa taat dia akan hati nurani. Dan berdasarkan hukum hati nurani, semua manusia melanggar hukum hati nurani. Dan karenanya tidak mungkin selamat. Jadi orang yang berbuat baik, walaupun dia berbuat baik, dia tidak pernah kenal Yesus, dia tetap tidak selamat. Tapi standar untuk penghakimannya itu yang berbeda. Nah, tadi sempat disinggung soal penjahat di samping Yesus. Ya, apakah dia beriman? Ya, dan itu imannya luar biasa tuh. Dia bilang, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus, padahal itu hari mati itu. Dia akan mati dengan Yesus pada hari itu. Tapi dia masih minta diingat. Kalau sudah mati, kenapa minta diingat? Karena kelihatannya dia percaya bahwa
Nyawa boleh putus saat itu, hidup boleh berakhir saat itu, tapi hidup tidak selesai. Ada hidup di balik kematian, dan karena itu dia minta diingat. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang. Berarti dia percaya Yesus ini akan datang kembali. Dia percaya second coming of Christ. Kalau engkau datang sebagai raja, dia percaya Yesus raja. Kalau dia lihat di situ noleh Yesus, Yesusnya pakai mahkota, pakai jubah kerajaan, lalu dia bilang engkau raja, masuk akal. Tapi yang dia lihat itu seorang telanjang sengsara, penuh dengan aib, penuh kehinaan, tapi dia bisa percaya Yesus raja. Oh, itu iman luar biasa. Ya. Nah, dia juga mengatakan pada temannya, kita ini selayaknya dihukum. Berarti dia percaya dia orang berdosa, yang layak dihukum. Tapi orang ini tidak melakukan sesuatu apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Berarti dia percaya Yesus orang benar. Berarti imannya bagus. Tapi apakah imannya menghasilkan perbuatan? Kelihatannya nyaris tidak dapat kesempatan karena hari itu setelah beriman mati. Tapi dia tetap masih berbuat. Ada kebaikan yang muncul, yaitu ketika temannya mengolok Yesus. Kalau memang engkau Kristus, selamatkan dirimu dan setelah itu kami. Tapi dia masih menegur temannya, kita selayaknya dihukum. Orang ini tidak berlaku. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Nah, berarti kebaikan dia muncul seketika ketika dia menegur temannya yang bersalah. Dan orang seperti itu, saudara lihat Yesus jamin. Dia bilang, Yesus ingatlah akan aku. Tapi Yesus berbuat lebih daripada sekedar ingat. Yesus bilang, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia minta diingat, tapi Yesus kasih kebersamaan. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Berarti nanti akhir zaman. Tapi Yesus bilang, bukan akhir zaman. Hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi dia betul-betul diselamatkan. Dia betul-betul beriman. Dan imannya menghasilkan perbuatan baik. Walaupun sedikit. Karena memang kesempatan dia hidup itu sedikit.